tes. Perkenalkan, nama aku Stefani Elmaria. Aku sekarang mahasiswa di salah satu universitas swasta. Usianya saat ini 23 tahun. Kalau menurut aku, kalau Prabowo aku kurang tahu ya, karena aku sekarang lagi tingkat akhir jadi kurang nonton TV. Kalau Anies juga aku kurang paham. Yang terakhir siapa tadi? Oke, kalau Pak Ganjar aku sering lewat di FYP TikTok. Menurut aku dia orangnya baik sih. Tiga sosok tersebut menurut saya sangat luar biasa ya, terutama dengan inovasi-inovasi yang mereka lakukan. Kalau intinya tiga ini adalah sosok yang sangat dibutuhkan oleh bangsa ini sih. Oke, kalau dari opini saya pribadi sih, dari Pak Prabowo itu saya melihat sebagai orang yang tegas, kemudian Pak Anies itu orang yang mungkin sangat peduli dengan masyarakat Indonesia, dan juga Pak Ganjar itu adalah sosok yang mungkin saya lihat sangat optimis dan penuh inovasi. Dari Pak Prabowo dulu kali ya. Pas wawancara sama Mbak Najwa kemarin sih saya baru ngeh kalau Pak Prabowo tuh ternyata nggak setegas itu juga. Maksudnya kayak pembawaannya tuh bisa sesantai itu juga gitu. Jadi kayak sosok pribadi yang bisa serius juga dan bisa juga apa ya, santai juga gitu. Untuk Pak Anies kelihatannya tuh tegas juga dan juga down to earth, lebih ke down to earth gitu. Jadi kayak dia kadang-kadang juga selalu saya lihat di sosmed tuh dia suka mendengarkan aspirasi rakyatnya tuh secara langsung turun ke lapangan gitu. Kalau Pak Ganjar juga sama sih seperti Pak Anies juga, dia juga sering mendengarkan keluh kesah rakyatnya tuh secara langsung gitu. Oke, kalau prestasinya sendiri seperti yang tadi udah saya bilang, saya ketahui bahwa kalau Prabowo punya track record sebagai menteri di pertahanan, kemudian Anies yang banyak banget ngebuat atau melakukan pembangunan di Jakarta beberapa tahun terakhir ini. Yang terakhir itu ada Ganjar, menurut saya cukup sukses membangun Jawa Tengah sejauh ini. Masing-masing prestasi calon, setahu saya Pak Anies dengan inovasi dan gagasannya di Jakarta ini sangat kelihatan ya perubahannya ya, dengan infrastrukturnya dan juga kebijakan di bidang ekonomi gitu ya, yang mengangkat masyarakat kecil menjadi masyarakat menengah dan menengah menjadi masyarakat ke atas. Pak Prabowo sebagai Menhan dengan pengalaman beliau di militer yang saya ketahui adalah beliau meningkatkan alutsista ya dengan anggaran-anggaran yang dia punya. Pak Ganjar yang saya ketahui, saya tidak banyak tahu tentang Pak Ganjar, tapi yang sedikit yang saya tahu bahwa di Jawa Tengah ada perubahan juga sih terkait dengan terutama di bidang ekonomi ya. Sosok yang saya inginkan itu untuk tahun 2024 ya, nanti tuh presidennya semoga lebih mendengarkan aspirasi rakyatnya, terutama untuk anak-anak muda kan. Kebanyakan kan tahun 2024 kayaknya yang milih tuh anak muda kan, dan juga harus support lagi di bidang-bidang kreatif juga sih gitu. Jadi kayak support tentang banyak hal bidang kreatif tuh lebih ditingkatkan lagi gitu, karena Indonesia juga nggak kalah jauhnya kok sama orang-orang luar negeri gitu di sana gitu. Sosok yang saya inginkan untuk presiden di masa yang akan datang nanti tentunya menjadi pemimpin yang tegas dan juga peduli terhadap lapangan pekerjaan dan juga peduli terhadap suara rakyat. Oke, kalau untuk sosoknya sendiri saya pengen orang yang bisa menyentuh juga anak muda, karena menurut saya generasi muda saat ini udah cukup aware sama politik. Jadi saya rasa orang-orang yang bisa nyampe untuk kayak didengerin juga sama kaum-kaum muda seperti saya gitu. Kalau kita bicara tentang sosok presiden selanjutnya itu bisa kita lihat dari tidak hanya berkata-kata saja gitu. Contohnya perlu pembuktian yang lebih kepada masyarakat, bagaimana sih visi misi yang dia berikan itu kepada masyarakat untuk bisa mencapai kesejahteraan dari Indonesia sendiri. Cek. Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan daftar pemilih tetap pada pemilu 2024 mendatang.
Dari hasil rekapitulasi DPT diketahui generasi Z dan milenial akan mendominasi pada pemilu yang akan datang. Ada sebanyak 33,60% pemilih dari generasi milenial dan 22,85% pemilih dari generasi Z. Jika diakumulasikan, dua kelompok ini total pemilihnya ada lebih dari 113 juta jiwa. Dari data tampak jelas kalau pemilih muda ini mendominasi dan akan menjadi salah satu penentu kemenangan pada pemilu 2024 mendatang. Nabila Putri, Arief Tidiawan, Jakarta.